Ya senang sih ya. Maksudnya aku pas itu bisa kasih momen yang terbaik untuk Bali United kan. Jadi pas itu saya syuting terakhir masuk, bikin tim menang, itu suatu buat saya pribadi sih kepuasan tersendiri ya. Apalagi aku bisa bantu tim ini untuk lebih baik, bisa kasih kemenangan gitu. Yang paling berkesan lawan West Bandit sih. Ceritain sedikit dong di momen itu. Jujur pada saat itu kan kita pas itu momen itu sih si itu nggak main ya, karena dia kayaknya hamstringnya ketarik. Jadi kita benar-benar kayak kurang orang gitu. Akhirnya yang serunya pas itu ada si Momo yang dimainin dari bench. Nah akhirnya kita tuh biarpun kita kekurangan orang, itu yang kita harapkan bisa membantu dari banyak sektor, tapi kita bisa kasih yang terbaik pas itu. Kita ketinggalan terus, akhirnya Momo pun yang tadinya jarang main, dia kasih yang terbaik. Jadi itu yang bikin kita tuh semangat banget di dalam tim. Kita kasih yang terbaik, saling dukung satu sama lain, yang bikin saya yakin sih pas itu kita bisa menang karena jujur kebersamaan itu di lapangan. Nah, syukurnya nggak ada sih kalau bully-bully senioritas. Justru kayak pertama ya mungkin takut ya kan, belum pernah kenal kan pas pertama kali draft. Pertama ke Bali, mikirnya wah agak deg-degan sih kayak ketemu senior. Wah senior nih, baik senior di sini terutama kan sih seniornya beda jauh kan, rookie sama senior kan beda jauh, nggak ada yang tengah-tengah gitu, diantaranya dikit. Jadi aku kayak pas pertama kali datang mereka langsung sambut gitu, langsung dipercandain. Tapi bercandainnya bener-bener cuma sekedar bercanda, nggak ada kayak bully-bully gitu. Makanya di situ tuh nyaman, asik gitu. Kayak pas kita ngumpul juga jadi kayak nggak ada beda umur, ngumpul-ngumpul aja gitu semuanya, asik sih. Aku sih kalau misalnya disuruh pilih, kalau mau pilih 55 atau 3x3 lebih suka 5 on 5 sih. Cuman kalau 3x3 ya kan tetap main basket kan, jadi kayak walaupun 3x3 atau 5 on 5, yang penting nah, kalau namanya main basket pasti aku suka lah, enjoy lah gitu. Cuman kalau di 3x3 di sini kali ini kesempatan banget bisa belajar dari Waitun, dia udah pengalaman banget di 3x3. Itu Bram juga secara individualnya luar biasa gitu. Kalau Rico IQ play-nya, team play-nya bagus gitu. Jadi aku belajar banyak sih dari situ. Ya awalnya sih saya fokus banget pas saya cedera. Oke, saya terima dengan keadaan ini karena memang tidak mudah untuk menerimanya. Tapi pada saat saya cedera, saya komitmen bahwa oke, saya cedera, saya kerja keras, saya mengikuti semua apa yang fisioterapi mau. Dia suruh saya penguatan, saya melakukannya semaksimal mungkin. Rencana awal saya pada saat saya habis dari cedera, saya sembuh, saya mau memberikan yang terbaik untuk Bali United. Cuma ternyata situasi berbeda dengan apa yang saya harapkan. Tapi kembali ke omongan saya tadi, apapun situasinya sekarang itu semuanya baik untuk saya dan untuk Bali United. Ya sebenarnya sih ya pasti berat ya, karena pertama kita harus ninggalin keluarga, kita harus ninggalin istri. Apalagi kan keluarga dan istri itu sangat penting banget untuk kita. Cuma enaknya kalau kita merantau itu bikin kita tambah kuat, mental kita tuh tambah jadi. Karena nggak gampang untuk seseorang pindah ke kota lain untuk kayak mau meraih cita-citanya, untuk belajar kehidupan itu nggak mudah, nggak sesuai yang nggak seperti yang kita pikirkan. Tapi disitulah kalau menurut saya disitulah seninya. Ketika kita merantau, kita jadi lebih kuat, mental kita lebih terasa lagi. Jadi puji Tuhan karena saya dikasih kesempatan untuk
bisa merantau lewat bola basket ini. Selain saya belajar tentang basket juga, saya juga belajar tentang kehidupan. Jadi puji Tuhan sih saya dapat kayak kesempatan ini sih. Jason? Ya, yang paling sulit sih emang jauh dari keluarga sih, jauh dari keluarga, jauh dari orang yang kita sayang, sendirian, kan kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapin, tapi ya bener yang Kojo bilang, kita belajar banyak tentang kehidupan, kita jadi lebih kuat, lebih mandiri, kita menghadapi hal-hal baru yang nggak kita sangka-sangka gitu. Kayak tiba aku bisa di draft ke Bali kan, aku tapi ternyata belajar banyak di sini, walaupun kayak awalnya masih kayak takut dan nggak tahu apa yang bakal terjadi di sini. Jadi aku bersyukur bisa diberi kesempatan buat apalagi di Bali ya, seru banget tempat-tempatnya, siapa sih nggak mau ke Bali gitu. Jadi ya suatu kehormatan, suatu beruntung lah bisa dapat kesempatan yang berharga seperti ini buat belajar. Kalau saya sih belum sempat ngerasain ya dilatih sama Coach Tony. Kayaknya saya cuma berlatih sama dia 5 hari mungkin, karena dia harus kembali ke Inggris kan. Jadi kalau dari eranya Coach Alex, saya belajar banyak dari Coach Alex. Coach Alex itu jujur dia fokusnya di offense. Jadi Coach Alex mencoba membawa cara offense di Eropa ke Bali United, dan saya sendiri sih suka mainin offense-nya si Coach Alex. Pattern-patternnya saya suka karena saya juga belajar banyak banget tentang offense sama Coach Alex. Nah kalau Coach Tony ini saya lihat dia berbeda dengan Coach Alex. Kalau saya ngeliatin sih lebih banyak fokus ke defense. Jadi itu sih yang membuat perbedaan antara Coach Alex sama Coach Tony. Coach Tony-nya fokus banget tentang defense sih. Sama banget sih, sama itu aku setuju sama Kojo. Coach Alex tuh benar-benar fokusnya di offense banget. Aku belajar banyak sih offense, dari pattern, dari transisi, dari cara menghandle tim, maksudnya secara pola, secara patternnya. Kalau misalnya defense, Coach Anthony juga benar-benar fokus defense-nya luar biasa. Benar kayak kita di press habis-habisan setiap latihan gitu, kayak benar-benar dia pengen kita keluarin 100%, kalau bisa 200% di setiap latihannya, biar kita terbiasa dengan intensitas tinggi buat tanding juga. Jadi ya beruntung lah, walaupun sebentar sama Coach Tony nggak sampai sebulan ya kita latihan, tapi udah belajar banyak banget. Ya aku beruntung sih bisa belajar dari dua pelatih yang berbeda cara pandang tentang permainan bola basket. Kalau saya sih kebetulan kan saya di Bali United cuma main di musim pas di bubble ya, di Cisarua. Pas momen kita menang sama Louvre Dewa United namanya kalau nggak salah, pas itu ya, masih ada Louvre gitu. Jadi pas itu sih kita kalah half time tuh kayaknya 18 poin kalau nggak 19, seingat saya gitu ya. Pas itu tuh keadaan kacau banget, kita di locker room itu udah saling diam semuanya, udah bingung karena kalau pas itu kalah semakin kecil kesempatan kita untuk lolos ke playoff. Nah terus yang bikin saya nggak bisa lupa momen itu tuh akhirnya setelah kita habis dari locker room, kita tuh bisa bangkit dan kita menang 12 poin pada saat itu. Nah yang saya nggak bisa lupa itu karena tim ini kan baru kita baru 3 bulan, tapi udah kayak tim lama, udah kayak tim ini tuh solid banget. Jadi kayak kita di dalam lapangan tuh kita saling handle satu sama lain, kita saling kasih semangat, support satu sama lain, dan akhirnya tuh kita bisa menang. Dan itu yang bikin saya kayak kagum banget gitu sama tim ini. Padahal kita masih tim baru kan hitungannya. Kalau aku match pertama aku sih pas lawan NSH. Jadi ya itu pengalaman pertama kali aku main di IBL, bisa menginjakan kaki di IBL langsung di game yang lumayan, walaupun lumayan jauh sih itu jaraknya, di quarter 2 aku disuruh main ya,
lumayan deg-degan ya, jadi kayak pengalaman banget lah belajar. Walaupun deg-degan tapi aku coba, jadi aku belajar hadapin itu biar aku bisa tetap maksimal, keluarin apa yang kemampuan yang apapun yang aku bisa aku lakuin dalam game itu. Ya itu sih pengalaman paling berkesan. Kalau untuk fans ya tetap dukung Bali United, apapun kondisi tim, baik kalah maupun menang, kasih yang terbaik, support teman-teman karena mereka butuh banget support dari fans ya. Kalau untuk keluarga Bali United, untuk pemain ya tetap kerja keras. Saya percaya dengan kerja keras itu kita akan membuat tim ini lebih baik lagi. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada, jangan pernah tidak melakukan yang terbaik untuk tim ini, lakukan yang terbaik karena saya yakin dengan cara itu teman-teman semua, pemain, pelatih, sama ofisial pasti mendapatkan hasil yang terbaik juga. Buat fans, terima kasih udah mendukung aku dan tim selama ini. Dukungan kalian tuh memberikan kekuatan yang nggak kalian kira lah, maksudnya kan nggak nyangka lah bisa memberikan kekuatan seperti itu buat kita sebenarnya. Jadi tetap support tim Bali United karena aku percaya, aku udah kenal pemain Bali United, mereka tuh selalu memberikan 100% di setiap pertandingannya. Jadi ya doakan aja biar mereka bisa memberikan hasil terbaik di season-season selanjutnya. Sukses terus buat tim Bali United. Kalau misalnya buat teman-teman, terima kasih udah menerima aku di sini dan udah mengajari banyak, udah mentorin aku. Sukses terus buat kalian semua. Aku yakin kalian bakal bisa mendapatkan hasil lebih baik di season selanjutnya. Matur Suksma, saya Jojo, saya Jason. we are sign out.